Ketika kita berhasil membuat lebih dari satu komponen, maka komponen tersebut akan membentuk sebuah pohon. Bisa dilihat di sini, diambil dari Twitternya Mapletons, komponen tree itu bisa kita anggap sebagai pohon kentang, di mana awalnya itu kita punya satu root nih. Rootnya itu yaitu komponen app-nya. Di dalam komponen app ini, kita bisa memanggil beberapa macam komponen lain. Misalnya, kita bisa memanggil komponen nav ataupun komponen main. Dan juga nanti di dalam komponen nav ini, kita bisa memanggil komponen lain seperti button. Di dalam mainnya pun, kita bisa memanggil komponen lain seperti P ataupun IMG. Ini adalah sebuah ilustrasi apa itu komponen tree di dalam React tersebut. Nah, kita sudah belajar untuk mengirimkan data dari komponen atas ke komponen bawahnya atau komponen children-nya, kita bisa mengirimkan namanya props. App ini bisa mengirimkan props ke dalam nav. App ini bisa mengirimkan props ke dalam main-nya. Nah, sekarang, apakah kita bisa melakukan hal yang sebaliknya, yaitu kita mengirimkan data dari nav ke dalam app-nya, mengirimkan data dari main ke app-nya. React memiliki sebuah konsep yaitu one-way data binding. Data hanya bisa dikirimkan dari atas ke bawah, tetapi kita tidak bisa melakukan hal yang sebaliknya. Nah, tetapi terkadang kita membutuhkan nih, mengirimkan data dari nav ini ke dalam app-nya. Bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut, sedangkan React melakukan sistem one-way data binding? Jawabannya adalah, kita akan mengirimkan sebuah fungsi yang dikirimkan sebagai props dari komponen parent-nya ke dalam komponen children-nya. Di dalam children-nya, dia akan memanggil fungsi yang kita kirimkan. Untuk mendemonstrasikan komunikasi antara komponen, pada komponen app yang kita buat sebelumnya, di sini kita akan memanggil satu komponen lagi, yaitu komponen input. Di mana komponen input itu sendiri akan merender sebuah label dan sebuah input box. Dan juga pada komponen input ini kita akan menerima satu props, yaitu title. Yang dimana title tersebut akan kita simpan pada label yang akan ditampilkan pada HTML-nya. Dan juga di dalam komponen input ini kita akan mendeteksi satu event pada input yang kita buat. Event tersebut adalah onChange. Setiap kali ada perubahan pada input yang kita buat, maka fungsi handle onChange ini akan dipanggil. Saat ini, fungsi handle onChange yang kita buat hanya akan melakukan satu hal, yaitu mengkonsol log apa yang diinput oleh user tersebut. Jika kita lihat ke dalam browser, akan muncul satu label name dan satu input box. Dan ketika kita menginput sesuatu ke dalam input box-nya, seperti semi, pada konsolnya akan muncul apa yang telah diketik oleh user tersebut. Kita sudah mendapatkan datanya pada komponen input. Bayangkan, kita membutuhkan data i.target.value ini di dalam komponen app-nya. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi kita bilang, React mengimplementasikan one-way data binding, yaitu data hanya bisa dikirimkan sebagai props. Lalu bagaimana caranya untuk mengambil data dari children-nya di dalam parent-nya? Pertama-tama, kita harus membuat sebuah fungsi. Misalnya fungsinya handle input. Seperti ini, kita coba console log. Console.log fungsi ini dipanggil. Nah, misalnya fungsi ini ingin dijalankan di dalam children-nya. Bagaimana caranya? Yang tadi kita udah bahas juga, kita akan mengirimkan handle input ini sebagai sebuah prop di dalam komponen input ini. Kita bisa contoh misalnya handle input, nama props-nya, value-nya adalah fungsi yang sudah kita buat. Handle input di sini sebagai key-nya, handle input di sini sebagai fungsi yang dikirimkan. Kita coba save, kita balik ke input. Mungkin kita coba console log dulu ya. Props-nya apa aja sih yang dikirimkan? Console.log props-nya. Kita coba save, kita lihat lagi ke browser. Nah, sekarang kita akan dikirimkan dua props nih. Pertama title, yang merupakan sebuah string. Dan kedua adalah sebuah handle input yang merupakan sebuah fungsi. Dengan cara ini, kita bisa mengirimkan fungsi yang kita buat di dalam komponen parent-nya ke dalam komponen children-nya. Nah, lalu gimana caranya kalau misalnya saya ingin memanggil fungsinya ini yang ada di parent di dalam children-nya? Caranya sama seperti kita memanggil fungsi biasa. Misalnya di sini, ketika komponennya di-render, kita ingin memanggil fungsi tersebut. Kita bisa menuliskannya props.handleInput. Nama yang sama dengan nama props yang kita kirimkan. Di sini kita bisa info. Kenapa bisa diinfo? Karena ini adalah sebuah fungsi. Misalnya, kita coba save sekarang. Kalau kita jalankan, nah, fungsi ini dipanggil di dalam app.js line 6. Walaupun kita menuliskannya di dalam komponen parent, yang memanggilnya bukan si parent-nya, tetapi yang memanggilnya adalah si children input ini. Caranya dengan kita menuliskan props.handleInput, kita info.
Karena ini adalah sebuah fungsi, kita pun bisa mengirimkan sebuah parameter ketika kita menginvoke fungsi tersebut. Misalnya, ketika kita memanggil props.handleInput ini, kita ingin menuliskan semi. Coba save. Nah, sekarang kita lihat ke komponen app-nya lagi. Gimana nih cara kita menghandle parameter yang kita kirimkan? Sama seperti kita menghandle fungsi seperti biasa, kita akan menuliskannya sebagai parameter pertama ketika fungsinya kita deklarasikan. Misalnya kita tuliskan dengan name. Nah, di sini kita bilang fungsi ini dipanggil dengan nama nih. Kita coba save. Kita lihat ke browsernya. Nah, sekarang dilihat di sini, fungsi ini dipanggil dengan nama semi. Semi dapat dari mana? Dari komponen children-nya yang kita tuliskan di sini. Lalu bagaimana caranya? Kita ingin mendapatkan data yang diinput oleh user di komponen children-nya pada komponen app-nya. Kita bisa mengirimkan sebuah fungsi. Kita tuliskan fungsi function handle change. Yang kita tahu, fungsi ini nanti akan mengirimkan input yang dikirim oleh user. Kita coba konsol dulu aja nih. Console.log, value yang diinput oleh user adalah value yang dikirim sebagai parameter. Jangan lupa, biar bisa dipanggil di dalam children-nya, kita harus kirimkan fungsi ini menjadi sebuah props. Kita tuliskan handle change, nama props-nya, value-nya adalah fungsi yang kita buat. Kita coba save. Nah, sekarang di dalam komponen children-nya, ketika handle on change ini dipanggil oleh input, kita ingin melakukan chaining. Chaining itu adalah memanggil fungsi yang kita definisikan di dalam parent-nya. Caranya gimana? Di dalam function handle on change ini, kita bisa menuliskan props dot nama props-nya, yaitu handle change, kita kirimkan di sini. Lalu, karena dia adalah sebuah fungsi dengan satu parameter, yang dimana parameter itu adalah input yang dikirim oleh user, kita bisa menuliskan a.target.value. Kita coba save, kita lihat, masih kosong, untuk inputnya belum diisi, kita clear, kita masukkan nama, misalnya semi. Nah, teman-teman lihat nih, value yang diinput oleh user adalah S, value yang diinput oleh user adalah SE, dan seterusnya sampai semi. Walaupun komponen yang kita buat di dalam input, kita bisa mendapatkan datanya di dalam komponen parent-nya menggunakan fungsi yang kita kirimkan. Inilah cara kita mengirimkan data dari children ke dalam parent-nya. Karena React mengimplementasikan one-way data binding, kita harus mengirimkan seluruh data ataupun fungsi dari atas ke bawah. Lalu bagaimana caranya ketika kita membutuhkan data dari children pada parent-nya? Pertama, kita harus membuat sebuah fungsi seperti ini. Lalu fungsinya ini akan kita kirimkan sebagai props. Props-nya namanya terserah kalian. Value-nya adalah nama fungsi yang kita buat. Di sini misalnya handle input, value-nya adalah fungsi handle input yang kita buat. Handle change, value-nya adalah fungsi handle change yang kita buat. Lalu kapan fungsi ini dipanggil? Fungsi ini kita panggil di dalam komponen inputnya. Misalnya, kita panggilnya seperti ini nih. Props dot nama props-nya tadi kita buat dengan handle input, lalu kita invoke. Kenapa kita bisa invoke? Karena di dalam parent-nya kita mengirimkan sebuah fungsi. Lalu, karena dia adalah sebuah fungsi, kita pun bisa mengirimkan sebuah argumen seperti ini. Misalnya, handle input akan mengirimkan satu argumen yang kita berikan nama semi. Di app.js-nya, kita bisa simpan dia sebagai sebuah parameter name. Karena dia merupakan sebuah parameter, di dalam fungsinya, kita bisa memanggil parameter tersebut. Hal yang sama bisa kita implementasikan juga ketika user melakukan onChange. Di sini kita bilang nih, ketika inputnya di onChange, kita akan memanggil fungsi handle onChange. Dan di dalam fungsi handle onChange ini, kita akan memanggil fungsi di dalam parent-nya dengan cara props.handleChange, yaitu nama props yang kita kirimkan. Dan karena dia adalah sebuah fungsi juga, kita bisa melakukan invoke fungsi tersebut. Ketika kita melakukan invoke fungsi tersebut, kita akan mengirimkan satu data, yaitu value yang diinput oleh user. Nah, karena kita sudah kirimkan di dalam children-nya, di dalam parent-nya, kita bisa mendapatkan datanya di dalam parameter handle change ini.